Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sebetulnya, siapa yang dituju Presiden Jokowi ketika dia mengatakan Presiden Indonesia berikutnya haruslah pemimpin yang berani dan kuat? Pernyataan soal pemimpin yang berani itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di depan ribuan relawannya di acara Musyawarah Rakyat 14 Mei lalu. Saya duga Presiden bukan hanya ingin agar para relawannya kompak mendukung calon presiden yang pemberani, namun Jokowi juga ingin mengingatkan calon presiden agar menjadi pemimpin yang berani demi kepentingan rakyat, tidak pengecut dan tidak mudah didikte. Saya rasa Presiden mengarahkan pernyataannya itu kepada capres yang semula dia dukung, namanya Ganjar Pranowo. Saya menduga Jokowi ingin bilang ke Ganjar agar dia berhenti menjadi nice guy, anak manis, petugas partai yang mau disetir-setir. Presiden ingin mengingatkan Ganjar bahwa tantangan di masa ini dan di masa depan luar biasa berat. Karena itu yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang berani bersikap tegas demi kepentingan rakyat. Jangan penakut, ujar Presiden. Dan mungkin karena itu pula Presiden memberi isyarat bahwa para relawan pendukungnya sebaiknya tidak gerasa-gerusu, tidak merasa harus cepat-cepat menentukan siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden. Ganjar sebenarnya sudah secara resmi diajukan sebagai capres oleh PDIP dan P3. Untuk waktu yang lama kita juga sudah melihat bahwa Presiden condong mendukung Ganjar yang datang dari partainya sendiri, PDIP. Karena itu, kalau sekarang Jokowi sampai meminta pendukungnya tidak buru-buru menentukan pilihan, itu pasti menunjukkan ada sesuatu yang serius. Sekedar catatan juga, tim relawan Jokowi Projo yang menjadi inisiator Munas ini juga sudah menunjukkan sikap kehati-hatian serupa. Ketua Projo adalah Budi Aristiadi, seorang loyalis PDIP Tulen. Dan sekarang Budi sudah menyatakan bahwa Projo belum akan mendapatkan pilihan pada Ganjar. Bahkan beredar kabar bahwa Projo sudah mulai mendekati kubu Prabowo. Terlepas dari kebenaran kabar burung itu, menurut saya jelas bahwa tidak ada jaminan pasti bahwa pendukung Jokowi akan mendukung Ganjar yang sudah ditugaskan PDIP menjadi calon presiden. Tanda-tanda merenggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP juga terlihat dari perilaku dua putra Jokowi, Kaisang dan Gibran. Kaisang misalnya, secara demonstratif mengenakan kaos bergambarkan Prabowo Subianto. Itu dia pakai saat dia muncul di akun YouTube-nya. Adapun Gibran, ia nampak dengan sengaja menunjukkan dukungannya pada Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Semula beredar kabar bahwa Gibran akan ikut mengantar pendaftaran 45 caleg dari PSI Solo untuk DPRD pada 12 Mei lalu. Ternyata Gibran mengurungkan niat untuk ikut mengantar. Namun sebagai gantinya, saat tim PSI Solo beramai-ramai datang ke KPU, Gibran dengan sengaja berdiri di gerbang masuk KPU. Ketika Gibran diminta untuk masuk ke kantor KPU oleh karyawan KPU, Gibran menolak. Ia jelas sengaja menunggu di pintu gerbang sampai tim PSI datang. Pemandangannya jadi unik. Gibran jadinya nampak seperti seorang among tamu untuk menyambut kedatangan PSI Solo. Gibran sendiri bercerita bahwa ia sebenarnya sedang lewat dan memutuskan untuk mampir ke KPU dan ketika itulah tim PSI datang. Apakah pertemuan Gibran dan PSI memang kebetulan? Ya bisa saja, tapi saya sih lebih percaya bahwa Gibran memang ingin menunjukkan bahwa ia ingin mendukung PSI. Bahwa dia batal ikut mengantar tentu sangat bisa dipahami. Gibran adalah kader partai PDIP. Atau kalau menggunakan istilah yang suka digunakan PDIP, Gibran adalah petugas partai. Masa sih petugas partai malah menyambut kedatangan partai lain? Apalagi akhir-akhir ini kita juga tahu betapa PDIP membenci PSI. Jadi dukungan Gibran buat PSI itu jelas penanda bahwa Gibran tidak ingin sepenuhnya mengikuti keinginan PDIP. Pertanyaannya, apakah Kaisang dan Gibran diperintahkan oleh sang ayah? Mungkin tidak. Tapi rada tidak mungkin juga kalau apa yang dilakukan itu di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Mungkin tidak diperintahkan, tapi hampir pasti diketahui dan diizinkan. Karena itu, dengan melihat rangkaian hal itu, saya menduga bahwa ada ketidaknyamanan tertentu di dalam diri Presiden mengenai Ganjar dan PDIP. Dan inilah yang terlihat dalam pidatonya di Musra yang tadi saya bicarakan. Media memberitakan Jokowi menyampaikan pidato yang berapi-api. Presiden memang terlihat sangat bersemangat.
Ia terlihat sekali hendak memotivasi para relawan untuk mendukung pemimpin yang dibutuhkan bagi Indonesia di masa depan. Dia menekankan pemimpin seharusnya sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit. Menurutnya, presiden mendatang harus dekat dengan rakyat, paham hati rakyat, tahu kebutuhan rakyat, pekerja keras, harus benar. Tapi di sepanjang pidatonya ia berulang kali menyebut kata berani. Ada sekitar 5 kali Jokowi menyebut kata berani. Media menggambarkan bahwa ketika Jokowi menyebut kata Indonesia membutuhkan pemimpin yang pemberani demi rakyat, suaranya meninggi dan gestur tangannya menunjukkan ketegasan. Secara khusus, Jokowi memang menyebut soal pertarungan Indonesia dengan dunia barat soal hilirisasi mineral sebagai contoh mengapa Indonesia butuh pemimpin pemberani. Akibat kasus hilirisasi nikel, Indonesia memang sudah digugat Uni Eropa. Menurut Presiden, ke depannya akan semakin banyak gugatan yang diajukan ke Indonesia. Kalau sampai Indonesia dipimpin presiden yang tidak berani, kata Jokowi, orang itu pasti mundur tidak ampun. Karena itu, Jokowi berpesan agar pemimpin mendatang jangan takut digugat negara manapun. Saya sendiri menilai soal hilirisasi dan pertarungan melawan Uni Eropa ini hanyalah jalan masuk untuk menjelaskan mengapa Indonesia butuh pemimpin berani. Bahwa pidatonya berapi-api menunjukkan bahwa presiden tidak sedang berbasa-basi. Dia memang ingin menyatakan sangat penting kita memiliki presiden pemberani, yang kalau kita gagal memperolehnya saat ini, Indonesia akan terjatuh ke jurang kehancuran. Saya rasa yang dikhawatirkan presiden bukanlah tekanan dari luar, tapi tekanan dari dalam. Saya yakin pesan menjadi presiden pemberani ini tidak ditujukan pada Prabowo, Anies, ataupun Erlangga. Dia kelihatan ingin sekali membangkitkan keberanian calon presiden. Dan seperti yang saya katakan di awal, calon presiden yang dimaksud Jokowi nampaknya adalah Ganjar Pranowo. Saya duga presiden ingin mengingatkan bahwa ketika sudah menjadi capres, Ganjar sudah harus meninggalkan mentalitas petugas partai. Sebagai relawan mendukung Ganjar, saya sepenuhnya mengamini peringatan presiden. Ganjar harus pertama-tama memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan partai, bukan individu. Bila Ganjar terus-menerus merasa harus selalu patuh pada pimpinan partai, Ganjar harus ingat, para pimpinan PDIP tidak semua pintar, tidak semua bersih, jujur, berintegritas. Yang baik ya ada, yang buruk juga mungkin ada. Karena itu Presiden Indonesia harus berani melawan ketika partainya memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Presiden Indonesia harus berani bilang tidak ketika pimpinan partai memerintahkan presiden untuk bertindak bertentangan dengan konstitusi. Saya berharap sekali pernyataan-pernyataan presiden dan para relawan ini didengar sungguh-sungguh. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.